Balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview film sequel yang sangat amat ditunggu ya. Karena udah dari 2000 berapa? 2009 ya. Dan Jadi hampir 2022 12 tahun. 13 dong. 13 tahun lamanya ya. Wow, sangat ditunggu-tunggu sekali. Ya, ini adalah film Kramat 2 Caruban Larang. Mantap. Jadi semenjak si sutradaranya Monty Tiwa mengumumkan sequel dari film Kramat pertama yang sudah hampir 13 tahun yang lalu, cukup excited gitu loh. Iya, karena waktu film 2000 Kramat satunya itu benar-benar yang membekas banget ya, terus rame banget ya. Karena kan dia sekumpulan footage yang dijadiin film gitu, yang sempat bikin orang-orang ngira ini beneran nggak sih gitu nggak sih dia. Nah akhirnya kembali dengan Kramat 2 Caruban Larang dan dengan cast yang baru ya. Jadi sebelumnya tuh sebenarnya nih cast-castnya ini tuh kan waktu di apa tuh namanya di announce ya siapa cast yang ini tuh orang-orang tuh agak underestimate gitu karena ada Keanu di sini gitu. Jadi ada salah satu pemainnya adalah Keanu sebagai Keanu. Terus ada Umay ya sebagai Umay. Jadi ya semua pemeran ini namanya sama ya. Nama aslinya ada Lutesha sebagai Ute. Terus ada Agil Dito sebagai Agil, ada Arla Ailiani sebagai Arla, terus Josephine Filmstone sebagai Jojo. Terus ada Maura Gabriel sebagai Maura. Terus jadi, ada sisanya ada Ence Bagus yang punya rumah, yang jagain rumah. Pendepokannya tadi. Jadi tuh Padepokan Caruban Larang. Jadi tuh pas ketika filmnya ini announce dengan pemerannya pada underestimate karena kan ada Keanu ya, tahu sendiri kan Keanu itu adanya di vlog gitu kan. Terus ini apa sih gitu kan? Yang lainnya juga nggak begitu tahu di dunia perfilman. Paling Lutesha doang yang ada di KKN. Ya, KKN bukan dong. Lutesha ada di ini fotokopier. Oh iya, fotokopier. Iya, fotokopier. Tapi ternyata mengejutkannya mereka oke mainnya ya. Oke banget. Ya benar-benar apa adanya mereka aja sih sebenarnya ya. Gitu. Nah, Kramat 2 ini kembali menghadirkan kisah. Jadi sebenarnya masih berbau media ya. Masih dengan footage juga sebenarnya cuma karena ini kan film dokumentari. Ya, kalau misalkan Kramat yang pertama itu dia mengambil dokumenter behind the scene dari film. Dia mau bikin film, tapi dia bikin behind the scene-nya. Nah, dari situlah shoot film footage itu ya. Dari Kramat 1. Nah, bedanya kalau Kramat 2 ini dibikin vlog. Iya, menyesuaikan kondisi dan zaman yang ada di zaman sekarang gitu. Jadi dia bikinnya sebuah vlog gitu ya kan, vlog. Jadi si Umay, Keanu sama si Agil ya kan, vlog horor gitu kan, untuk konten YouTube ya kan. Nah sedangkan teman-teman yang lain ini mau bikin dokumenter riset untuk tugas akhir tentang penari, karena mereka adalah yang perempuan ini bertiga adalah seorang fakultas tari. Ya. Jadi masih masuk akalnya dari awal ya. Jadi mereka awalnya bertiga, tapi karena si Arla punya riset ya. Arla kan yang mau ini. Iya, Arla mau riset buat ini. Akhirnya dia mau ikut bareng si Umay. Jadi Umay ngebantu. Jadi kayak ya lu bikin riset, gua ngontenin gitu kan. Bikin dokumenternya kalau Umay, terus kalau Keanu dan si Ajil mau bikin konten gitu. Jadi saling melengkapi lah ya. Nah, terus mereka sebagai YouTuber perginya ke mana? Cirebon. Daerah Cirebon. Awalnya nginep di hotel yang murah, hotel esek-esek ternyata. Terus akhirnya bertemulah dengan sebuah Padepokan Caruban Larang. Nah ternyata si Arla dan kawan-kawannya tuh menemukan bahwa ini loh yang lagi dia cari. Iya, mereka mau mencari namanya siapa tuh? Suryani. Bukan, Nyai Kemuning. Nyai Kemuning. Ya, jadi mereka mau tahu tentang tarian Nyai Kemuning. Tapi di Padepokan itu jadi ini tarian dari Keraton Cirebon ya. Cirebonan. Nah terus ternyata si Nyai Kemuning itu nggak tahu kemana gitu nggak tahu, hilang gitu. Nah, ternyata usut tiba-tiba adalah Suryani namanya, penari yang dicari-cari oleh si Arla ini. Iya, nah jadi tuh penari yang hilang. Apa namanya? Kehilangannya ini tuh nggak ada yang tahu, jadi nggak ada yang mewariskan lah tuh si tariannya, nggak ada yang tahu ya tariannya itu apa yang mereka cari nih, yang si Arla, Jojo dan Maura yang cari ini untuk tugas akhir mereka tuh nggak ada, sampai ada tuh sebuah peti peti gitu yang nggak boleh dibuka. Dan
ternyata dibuka nih sama seorang pembantu ya, yang kita juga nggak tahu pembantu dari mana, terus tiba-tiba datang aja buat bersihin rumah ya. Gitu emang ya begitulah. Nah, ya gitulah. Terus tiba-tiba di sela-sela risetnya si Keanu dan Ajil beserta si Uma itu menyempatkan untuk bikin konten horor, yaitu bikin main jelangkung di bekas rumah sakit. Emang rada-rada ya. Jadi sebelumnya tuh ada si Ute ya. Ute ini kan bikin konten bareng si Keanu sama Ajil ya, bertiga gitu. Nah, terus terawang. Nah, terus Kecot. tiba-tiba berantem lah ya. Terus si Ute mengambil ke channelnya dia. Kayaknya tanpa babi bubita bagaimana gitu. Jadi bikin si Keanu kesel. Iya, jadi mereka udah nggak bersama lagi. Pisah lah tuh, bisa. Sampai akhirnya bertemu lagi tuh di peristiwa yang tadi di rumah sakit tadi itu. Peristiwanya apa? Nanti bisa ditonton Karena itu salah satu scene yang lumayan mencekam. Gitu ya. Jadi gimana ya, karakter-karakter di sini tuh kayak relate gitu loh sama kehidupan anak zaman sekarang. Bener. Anaknya udah kepo, kasar, terus udah gitu kayak yang sembrono banget gitu, ngerti nggak sih? Udah tau lagi di tempat orang, dibilang jangan dibuka malah dibuka, malah dicari tahu, malah digerebek, kepo yang gak harusnya kepo gitu ya kan. Bener. Terus kayak sembarangan ngomong, main asal aja, teriak-teriak aja padahal tuh bukan di tempatnya dia gitu. Jadi tuh kayak kita nontonnya greget sendiri gitu ya. Aduh, kenapa sih begini gitu. Pokoknya intinya film Kramat 2 ya sesuaikan dengan masa yang sekarang. Dan juga intinya itu. Jadi si Arla dan teman-temannya nyari riset buat tugas akhirnya, sembari si Keanu dan Umay dan Ajil bikin konten di YouTube. Bukan horor lah. Sampai akhirnya Ute muncul di rumah sakit itu. Menjelaskan semuanya. Alasan kenapa dia balik lagi. Alasan kenapa dia bertiga tuh pisah. Itu yang menjelaskan. Jadi alasannya apa? Balik gitu ya. Bisa ditonton di sini. Karena alasannya sebenarnya masuk akal banget sih. Masuk akal dan gitu. Dan alasannya tuh kita kira itu bakalan menjadi endingnya gitu ya, karena kan yang di awal bilang Ute tuh seperti ini gitu, kira-kira itu bakalan jadi endingnya, ternyata tidak. Mind blowing sekali. Nah terus ya especially di sini film ini tuh Keanu tuh bisa acting ternyata. Mungkin karena di sini tuh pada dasarnya kayak be yourself aja gitu ya. Jadi kita nontonnya ikutan mengalir gitu, ngalir aja gitu. Emang sih cara mereka maki-maki ya kayak natural gitu ya. Kasar, ya kan? Iya begitu. Sebenarnya film ini tidak ramah untuk yang klaustrofobia. Hati-hati klaustrofobia, ada adegan di sini yang cukup takut lah kalau klaustrofobia mah itu. Yang itulah adegan yang di. Nah, terus surprisingly ternyata nyambung dengan Kramat 1. Nih adalah spoiler yang paling utama. Ini nyambung tanpa kita ekspektasi apapun, tanpa dipaksain. Muncullah pemeran dari Kramat 1. Jadi apa dia di film ini? Iya. Karena ini menyangkut banget cerita kan di Kramat 1 tuh sebenarnya udah clear sih ya. Clear, tapi tuh kayak ada yang menggantung. Ada yang gantung nih sebenarnya case-nya kemana kan? Gitu kan pada akhirnya kan. Karena kan waktu Kramat 1 dikabarin nggak ada semua ya. Meninggal semua ya. Apa gimana sih? Meninggal semua, tapi kan di scene akhir dia tuh lari dari gempa bumi kan. Nah terus nanti tuh di Kramat 2 itu bakalan dijelasin alasannya kenapa, seperti apa kelanjutannya, dan dengan latar waktu yang berbeda. Iya benar. Akhirnya dipersatukan kembali. Ya gokil. Surprise-nya tuh bener-bener kayak wah nggak nyangka, dan ini tuh nggak maksain banget sama sekali gitu dia. Ini alurnya kayak soft, terus tiba-tiba masuk seperti itu, jadi bikin kita ternyata seperti ini gitu. Kayak jadi tuh benar-benar kayak tanpa dipaksain aja gitu, nggak harus kayak disambungin enggak gitu, dia benar-benar kayak menyatukan itu dengan sebuah latar yang sekarang gitu loh. Terus juga endingnya juga yang nggak harus paksain juga gitu. Endingnya ya sudah mengalir saja seperti itu. Dan malah intinya kayak ini kan jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di Kramat 1 ya. Tapi tuh malah memunculkan pertanyaan baru di selanjutnya. Betul. Ya betul seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang dari pribadi nih, ini sequel yang cukup bener lah. Jadi sequel ini gini lah, kalau bikin sequel tuh kayak gini gitu. Jangan downgrade ya. Nah. Tapi walaupun kalau dari segi lebih mencekam Kramat 1 ya, karena kalau Kramat 1 tuh lebih serius ya. Lebih serius dan banyak berantemnya, banyak menegangkannya, banyak kecotnya. Kalau di Kramat 2 lebih karena dia pakainya vlog gitu ya, terus dan ada Keanu juga, komedi, jadi komedi gitu.
ya sering banyak ketawa lah gitu sama si vlog-vlog nggak jelas si Keanu gitu di film ini. Iya bener. Overall menarik banget sih buat ditonton. Kita masuk ke pro-nya nih, apa yang bagus di film ini selain dari yang udah kita sebutin tadi, tadi cerita yang oke banget dan jadi sequel, apa aja kira-kira yang bagus? Ya dari segi apa tuh namanya hiburan ya, karena nontonnya benar-benar terhibur sama porsi dengan komedi dengan seramnya tuh pas. Terus yang tadi apa namanya, yang cara menggambarkan anak-anak zaman sekarang tuh kayak gimana juga masuk. Terus dari tadi untuk nyambungin ke Kramat satunya juga oke gitu. Jadi cerita alur oke, acting juga oke gitu ya. Semua porsinya sih pas sih, nggak yang berlebihan, nggak yang terlalu dibuat-buat juga. Jadi banyak film luar yang digabungin di film ini sih. Maksudnya ngambil ide yang kurang disukai di film ini. Mungkin karena shoot pengambilannya rapi gitu ya, jadi nggak kayak ini banget ya, nggak kayak footage patah-patah banget ya. Gitu. Jadi kayak film, lebih kayak film biasa. Terus juga dia menggunakan 2 kamera, jadi nggak cuma satu. Sudut pandang kita nggak cuma satu gitu. Itu sama mungkin beberapa di awal-awal sempat ini kok patah langsung lompat ke sini, lompat sini, jam scene gitu. Ya karena namanya juga ini ya. Tapi setelah ditengok sampai akhir, era mengembalikan rasa ini kita gitu. Apa tuh namanya? Seperti ini nih penjelasannya. Jadi nggak jadi jam scene karena sudah dijelaskan di akhir. Dan paling kan karena ini memang mungkin sepertinya bakalan ada kelanjutannya, jadi kayak masih ada beberapa pertanyaan yang kayaknya enggak sih, kayaknya udah cukup di sini aja. Kan ada di endingnya. Iya sih, tapi kayaknya cukup. Ada mid credit scene, jangan lupa jangan langsung keluar. Ada mid credit scene. Soalnya tuh ada beberapa hal yang nggak dijelasin. Contohnya tuh kayak kemunculannya si Ute. Bukan. Kemunculannya Badriah yang ngebawa mereka kontak mereka ini gitu. Itu kan jadi pertanyaan ya, karena dia muncul juga di waktu yang di situ. Gitu. Terus sih paling nggak tahu, entah bakalan ada yang ketiga atau gimana. Nggak tahu. Tapi itu belum terjawab ya. Gitu. Jadi kayak ada yang bertanya-tanya gitu. Jadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya tapi menambah pertanyaan baru gitu. Sampai kelah kita di skornya untuk Kramat 2 ini 8/10. Aku pertama kali di review film ini mengeluarkan 9,5/10. Mantap, kayak pas banget deh. Karena kalau ngikutin kita nonton Kramat 1 dan akhirnya nonton Kramat 2 nih udah kayak wah sih ya. Wah banget pas gitu. Bahkan Pengabdi Setan tuh cuman horor saja, tapi ini tuh bener-bener ya kita ada flashbacknya, kita dibikin cerita fresh banget. Udah gitu pemain perannya itu mukanya tuh nggak berubah gitu ya, ada sih yang berubah. Negi berubah, dikesebutin. Situ tuh nggak berubah banget. Pokoknya nonton saja lah film ini. Iya benar. Ada banyak kejutan. Iya. Sampai ketemu di film-film selanjutnya. Semoga di Desember ini cukup banyak ya. Nanti di Desember bulan depan. Semoga kita bisa review banyak lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada saran-saran film-film yang mau tulis komen. Karena review kita jujur banget, beda sama review-review sebelah atau boleh di Twitter. Boleh juga kalau misalkan ada kekurangan dari kita ya. Boleh dikritik, saran boleh. Akan kami terima dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.